Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Maminya Mantan, Meriang Siang Malam. Kangen kamu segera jadi mantunya saat kamu asma dia. Ya. Nah, jadi orang yang paling keras menolak kehadiran kita di tengah-tengah keluarganya mantan biasanya ibunya atau maminya atau mamanya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Jungkir balik itu. Kita berdoa agar mantan kembali kepada kita. Ada perubahan pada hati mantan. Tapi maminya juga berdoa agar mantan tidak pernah kembali kepada kita. Maka kekuatan doa dari ibu atau maminya mantan ini tentu akan lebih kuat daripada doa kita. Karena doa orang tua untuk anaknya itu adalah doa yang mustajab. Salasu da'awati mustajabah la syakka fihinna da'watul walidi. Ada 3 doa yang mustajab, la syakka fihinna, yang tidak diragukan sedikit pun. Peringkat yang pertama, da'watul walidi, doa orang tua untuk anak-anaknya. Nah, jadi kalau kita cuman memikirkan bagaimana mantan kembali, sementara orang yang paling tidak suka nih kepada kita, tidak coba untuk kita garap ya dengan doa kita, ya maka hasil dari usaha kita akan sia-sia. Ya, kita berdoa, kita mengerjakan amalan agar mantan jatuh cinta kepada kita, tapi doa dari maminya memagari mantan agar jangan pernah kembali kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya tentu menaklukkan hati maminya. Kalau maminya dari tidak suka menjadi suka kepada kita, dari tidak mau ketemu sama sekali jadi kangen kepada kita, jadi dia yang menginginkan mantan balik kepada kita, maka doa-doanya juga akan berubah. Dari dia berdoa agar mantan tidak pernah balik kepada kita, doanya jadi agar mantan berjodoh dengan kita, agar mantan balik bersama kita, agar kita menjadi mantunya yang baik, setia, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan itu yang paling penting. Nah, inilah faktor penyebab kegagalan terbesar seseorang untuk mendapatkan orang yang ia cintai, penyebab kegagalan orang menikah dengan orang yang dia cintai, penyebab kegagalan orang balik dengan mantan yang sangat dia cintai. Dia lupa nih. Di samping mantan, ada orang tuanya. Dan biasanya kan yang menolak paling keras ibunya biasanya. Kalau bapak itu biasanya nurut saja apa kata ibunya. Ya. Nah, dia menolak kehadiran kita itu dengan ngompori mantan agar jangan sampai balik kepada kita, menggunakan pendekatan kekuatan kekuasaan yang dia miliki. Dia kan berkuasa tuh kepada mantan karena dia yang menentukan. Biarpun yang cari duit suaminya, tapi yang ngebosi dia tuh, dia yang ngatur tuh, ya.
maka dia yang bisa menekan mantan. Kamu jangan ketemu lagi sama kita. Kamu jangan pernah kontak lagi sama kita. Dan seterusnya. Ya mantan mana berani. Ya nanti tidak dianggap anak durhaka, diusir dari rumah, repotlah kan gitu. Nah maka itu kenapa kita tuh sebenarnya merasakan bahwa amalan kita itu meresap pada diri mantan. Tapi kok mantan tidak balik-balik juga? Tadi ya, karena sikap orang tuanya yang tetap keras, dan walaupun amalan itu meresap ke dalam diri mantan, amalan itu netral kembali, ya, ditolak oleh energi doa-doa dari maminya mantan tadi. Nah, maka yang harus kita lakukan sekarang, bagaimana dari hati maminya mantan yang sangat tidak suka dengan kita ini, jadi berubah, jadi dia yang suka banget dengan kita, jadi dia yang pengen banget mantan menikah dengan kita. Itu yang paling penting. Kalau maminya sudah oke, ya, sepertinya menarik mantan kembali dengan doa dan amalan kita tidak butuh waktu yang terlalu lama. Ya, apalagi kalau kita tahu persis bahwa mantan ini adalah anak yang nurut sekali dengan orang tuanya. Bahkan tanpa kita mengerjakan amalan pun, ketika orang tuanya yang bisa kita taklukkan, maminya yang bisa kita taklukkan, mantan nurut sajalah dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, sekarang kita asma dia. Ya, kan orang sering tuh ya. Di asma, istilah itu mungkin pernah kita dengarkan. Artinya dibacakan doa atau kita bacakan Asmaul Husna, ya, kepada sesuatu. Jadi misal kita merasa rezeki kita agak berkurang sekali. Nah, kita banyak membaca Asmaul Husna, Ya Rozak, Allah yang maha pemberi rezeki, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana caranya dan Asmaul Husna mana yang paling baik untuk kita bacakan atau kita kirimkan kepada maminya mantan agar dia berubah? Sebelum kita bahas, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi kita kirimkan Asmaul Husna Ya Wadud. Ya Wadud itu artinya yang maha mencintai. Allah maha mencintai kita, hamba-hambanya. Allah maha menyayangi kita, hamba-hambanya. Ya, semoga dengan kita kirimkan Asmaul Husna Ya Wadud kepada maminya mantan, hatinya jadi lunak. Dari tidak suka jadi cinta dan sayang kepada kita, seperti dia mencintai dan menyayangi anak-anak kandungnya. Orang kan kalau mencintai dan menyayangi anak-anak kandungnya, yang dia inginkan cuman yang terbaik. Nah, seperti itu harapan kita, ya. Jadi kita memang diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna ketika kita menginginkan doa kita cepat terkabul. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah Asmaul Husna,
maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Ya. Nah, jadi ya, malam hari kita sempatkan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat taubat, ya. Karena dosa-dosa kita ini menjadi pagar energi negatif bagi diri kita, yang membuat doa-doa kita itu lambat naik ke langit. Kalau kita mengerjakan amalan yang membuat amalan itu tidak mau bergerak, ya, jadi membentur tembok energi negatif di sekeliling kita karena banyaknya dosa yang kita kerjakan. Maka sholat sunat taubat 2 rakaat, ya. Selesai itu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan karomah Asmaul Husna, Ya Wadud, namamu yang sangat indah dan mulia, ya Allah, aku kirimkan, kita sebut nama orang tuanya mantan, ibunya atau maminya tadi, ya, agar hatinya jadi terbuka untukku, agar hatinya jadi mencintai dan menyayangiku seperti dia mencintai dan menyayangi anak-anaknya, agar dari menolak kehadiranku, dia menerimaku dan memintaku menjadi menantunya. Amin. Nah, kalau sudah kita kirimkan, ya, kita sebut sekali lagi ila ruhi wal jasadi, kita sebut nama ibu atau maminya mantan tadi. Setelah itu kita kita bacakan Asmaul Husna, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, ya, 101 kali, ya. Kan tidak lama tuh ya, insya Allah ya butuh waktu mungkin sekitar 5 menit, ya. Nah, insya Allah kalau kita istiqomah mengerjakan amalan untuk menaklukkan ibu atau maminya mantan ini, semoga ya dengan karomah Asmaul Husna hatinya terbuka untuk kita, sehingga segera ada tanda-tanda dari mantan dan orang tuanya agar kita mendekat kepada mereka. Ada tanda-tanda pintu rumah mantan terbuka lebar untuk kita sekarang. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.